Muncul ya gambarnya? Kelihatan? Oke. Nah, coba diperhatikan di slide. Di situ ada dua tabel, ada tabel mahasiswa dan tabel orang tua atau wali. Ya. Nah, pada tabel mahasiswa di situ ada 3 record atau ada 3 baris data. Yang pertama ada Ashadi, Rina, dan Budi. Pada tabel orang tua atau wali ada 3 record juga, yaitu Saiful, Firman, dan Jafar. Nah, ketika kedua tabel ini direlasikan, ya, maka relasi yang dipilih tadi adalah relasi one to one, di mana setiap baris data pada tabel mahasiswa hanya boleh dihubungkan dengan satu baris data pada tabel orang tua wali. Nah, jadi pada relasi one to one, ya ini kursornya nampak ya. Coba diperhatikan kursornya. Nah, untuk relasi one to one, penempatan relasinya itu boleh di antara kedua tabel. Boleh di tabel 1 atau di tabel kedua. Nah, pada contoh ini, relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel wali ditempatkan pada tabel mahasiswa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa relasinya ditempatkan di tabel mahasiswa? Kita melihat nama kolom pada tabel wali yang dipindahkan ke tabel mahasiswa, yaitu kolom ID wali. Nah, kolom apa yang nanti boleh dipindahkan ke tabel yang saling direlasikan? Kolom yang memiliki identitas sebagai primary key. Jadi, pada sebuah database, setiap tabel itu umumnya harus memiliki sebuah kolom yang diatur sebagai primary key. Primary key itu artinya sebuah kolom yang di dalamnya nanti setiap record atau data tidak boleh ada yang sama, bersifat unik. Contoh tabel mahasiswa, maka ada kolom nomor mahasiswa atau NIM, di mana nanti isian dari kolom itu semuanya tidak ada yang sama. Maka itu disebut sebagai primary key. Ya. Kemudian di tabel wali juga sama. Misalnya ada ID wali. Nanti ID wali yang diisi ke sini tidak boleh ada yang sama. Supaya tidak ada data yang sama, maka kita atur kolom itu atributnya sebagai primary key. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi, pada relasi one to one, ya, penempatan relasinya itu boleh di tabel 1 atau ke tabel kedua. Pada contoh ini, tabel mahasiswa kita sebut tabel 1, tabel orang tua kita sebut tabel 2, maka penempatan relasi ini adalah pada tabel ke-1, di mana kolom ID wali pada tabel kedua ditempatkan di tabel 1, tabel mahasiswa. Ya. Nah, boleh juga penempatannya di tabel wali. Jadi nanti nomor mahasiswa, ini ya, perhatikan kursor ini, kolom nomor mahasiswa ini nanti dipindah ke tabel wali, sebelah ke sini. Ya, sebelah nama wali boleh, atau sebelah ID wali boleh. Penempatannya nggak masalah. Boleh di awal, boleh di akhir gitu. Ya, nggak jadi masalah urutannya. Jadi untuk relasi one to one, penempatan relasinya itu boleh di salah satu tabel. Paham ya? Ini harus diingat, ini kunci memahami relasi one to one. Jadi relasinya boleh ditempatkan ke salah satu tabel. Boleh ke tabel 1 atau boleh ke tabel 2. Yang ditempatkan apa? Primary key dari kolom pada tabel yang mau direlasikan gitu. Pada contoh ini yang mau direlasikan adalah tabel mahasiswa dengan tabel wali. Kalau ditempatkan di tabel mahasiswa, maka primary key dari tabel wali, ID wali dipindahkan ya atau dibuat di tabel mahasiswa. Kalau mau relasinya di tabel wali, maka kolom nomor mahasiswa yang merupakan kolom primary key ditempatkan di tabel wali. Boleh di kolom yang ketiga atau kolom yang pertama atau kolom yang kedua, bebas.
Paham nih? Paham ya? Ada yang bertanya nggak untuk relasi one to one nih? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Saya Pak. Ada ya? Ada nggak Rifkil, Taslima? Saya bertanya Pak. Oke, nah silakan. Oh, apa ada nih? Silakan, silakan. Untuk primary key-nya tidak bisa sama kan Pak? Jika ada kesamaan data misalnya nama mahasiswa apa berpengaruh Pak? Iya. Jadi yang nggak boleh sama itu adalah primary key. Ya, kalau selain dari primary key boleh sama. Jadi kan setiap data itu harus ada identitas unik dari data itu. Contoh teman-teman belanja di supermarket, beli minyak goreng. Bagaimana si sales itu bisa tahu minyak goreng yang teman-teman beli itu adalah minyak goreng dengan harga 11.000. Sementara di rak itu ada banyak jenis minyak gorengnya. Ada bimoli, ada macam-macam lah ya. Caranya, maka setiap minyak goreng itu ada kode unik atau identitas unik. Kalau teman-teman perhatikan ada barcode di situ di kemasan minyak gorengnya. Jadi ketika kita ke kasir, maka barcode itu akan di-scan menghasilkan kode unik yang memberikan informasi ke sistem bahwa yang kita beli itu adalah bimoli. Kenapa bimoli? Karena minyak goreng bimoli itu sudah diberikan identitas unik sehingga nggak akan uh, ketukar dengan merek yang lain gitu. Begitu juga untuk data-data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini apa identitas uniknya? Nggak mungkin nama, karena nama itu banyak yang sama. Ya, misalnya nama Firman atau Rifkil misalnya. Di Ubudi aja mungkin ada lebih dari satu orang. Makanya data mahasiswa itu diberikan uh, identitas NIM namanya, nomor induk mahasiswa yang akan membedakan antara identitas mahasiswa satu dengan identitas mahasiswa yang lain. Nah, ketika kita membuat tabel mahasiswa, maka kita harus menentukan identitas unik dari data pada tabel mahasiswa itu. Berarti identitas uniknya kalau di kampus kita adalah NIM. Maka nanti kita harus membuat sebuah kolom dengan nama NIM misalnya. Kemudian kolom itu kita atur atributnya sebagai primary key. Kalau sudah kita atur atribut sebagai primary key, misal nanti masuk data pertama, NIM-nya 001. Nah, kemudian masuk lagi data kedua. Ketika dimasukkan 001, maka database-nya akan nolak. Ya. Kenapa? Karena data dengan NIM 001 itu sudah pernah ada di database atau basis data. Maka data entry selanjutnya nggak boleh ada yang sama. Diproteksi langsung oleh database-nya. Makanya di dalam basis data itu tidak ada data yang redundansi. Maksudnya itu data yang memiliki identitas unik gitu. Ya. Kalau untuk nama boleh-boleh aja redundansi karena nama itu kan tidak mewakili identitas unik dari seseorang gitu. Ya, kalau di dalam sistem basis data. Begitu juga data yang lain misalnya seperti data nomor HP, nggak ada yang sama nomor HP kan, beda-beda semuanya. Kenapa dibuat beda? Supaya bisa membedakan antara orang satu dengan orang yang lain yang menggunakan handphone. Nah, seperti itu. Jadi yang direlasikan nanti adalah data primary key-nya. Ya, data primary key dari kedua tabel yang akan dihubungkan atau yang akan direlasikan. Ya, pada contoh data mahasiswa, data wali, maka yang dihubungkan adalah kolom nomor mahasiswa atau kolom nomor wali. Karena kedua kolom itu nanti sifatnya unik ya atau atributnya primary key. Jelas ya? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Yang lain ada pertanyaan? Saya ingin bertanya lagi Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Nah, itu primary key-nya untuk tabel apa untuk keseluruhan database Pak? Per tabel.
Jadi primary key itu diatur pada setiap tabel. Ya. Ada tabel mahasiswa, berarti data yang nanti akan disimpan di tabel mahasiswa itu akan dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan NIM. Kemudian data prodi, data dari tabel prodi itu nanti akan dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan kode prodi misalnya. Gitu. Jadi primary key itu nanti diatur pada setiap tabel. Jadi sebuah database misalnya memiliki 10 tabel di dalamnya, maka ke 10 tabel itu nanti bisa memiliki primary key sendiri-sendiri. Ya. Primary key itu nanti juga berfungsi untuk kita bisa melakukan operasi ya dasar dari database. Misalnya operasi untuk penghapusan data. Misal tabel mahasiswa ada 10 orang, ada 2 orang dengan nama Rifkil. Saya mau hapus data Rifkil. Berarti kalau misalnya tidak ada primary key, maka data Rifkil tadi yang 2 orang itu akan kehapus dua-duanya. Ya, karena nggak ada identitas berbeda. Namanya sama, ada duanya Rifkil. Maka di dalam tabel mahasiswa nanti ada satu kolom yang diset sebagai primary key. Ya, dalam kasus ini kolomnya adalah NIM. Sehingga ketika saya ingin menghapus data Rifkil, maka harus merujuk ke NIM data Rifkil dengan NIM berapa yang akan dihapus. Gitu. Jadi nggak boleh berdasarkan nama. Kalau berdasarkan nama terhapus semua jadinya. Ketika kita simpan uang ke bank, kita diberikan nomor rekening kan. Nah, ketika kita transfer uang ke orang lain, kita transfer menggunakan apa? Nama atau nomor rekeningnya? Pasti nomor rekeningnya. Kalau berdasarkan nama nanti nggak akurat. Ya, ada nama Rifkil masuk semua ke nama Rifkil misalnya. Maka transaksinya itu berdasarkan nomor rekening. Jadi penambahan data, update data, hapus data akan merujuk ke identitas unik dari data itu. Maka setiap tabel idealnya semuanya memiliki primary key data unik. Yang data unik itu nanti berfungsi untuk kita melakukan operasi dasar ke tabel tersebut. Gitu. Gimana Rifki? Jelas ya? Jelas, Pak. Ada lagi yang lain? Yang lainnya gimana nih? Paham nih relasi one-to-one? Ya, jadi untuk menentukan relasi one-to-one, kita harus analisa dulu hubungan antara kedua data itu bagaimana di dunia nyata. Ya. Setelah kita tahu, oh hubungannya seperti ini. Contoh tadi, mahasiswa dengan orang tua. Ya, berarti hubungannya one-to-one. Maka kita bikin seperti ini tabelnya. Database-nya kita hubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel orang tua atau wali. Kita naik ya. Ini untuk relasi jenis pertama, relasi one to one. Yang kedua ada namanya relasi one to many. Nah, relasi one to many ini berbeda dengan relasi one to one. Ya, dimana pada relasi one to many setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. Kalau pada relasi one to one, setiap baris data pada tabel pertama hanya boleh dihubungkan ke satu saja baris data pada tabel kedua. Kalau one to many, setiap baris data di tabel pertama boleh dihubungkan ke satu atau lebih di tabel yang kedua. Ya. Contohnya relasi ya atau hubungan antara data dari tabel dosen dengan tabel mahasiswa. Maksud di sini adalah dosen wali ya. Kita lihat di dunia nyata biar kita tahu relasi manajemen ini seperti apa. Setiap mahasiswa di kampus itu pasti memiliki dosen wali ya kan. Nah, contoh misalnya Rifkil dosen walinya siapa? Saya tanya. Dulu Pak Mutakin, Pak. Pak Mutakin. Kemudian Dinda siapa? Ada Pak Nurul Hamdi, Pak. Nggak ada lagi juga di kampus ya. Ada nggak yang Pak Mutakin juga dosen walinya? Teman-teman yang lain, yang 7 orang lagi? Ada, Pak.
Ada ya? Ya. Nah, jadi kita lihat hubungan di dunia nyata, maksudnya di kampus, satu orang dosen itu memiliki beberapa mahasiswa wali. Ya, memiliki beberapa mahasiswa di bawah bimbingan dia. Ya, di bawah bimbingan dosen walinya. Contoh saya misalnya, saya memiliki beberapa orang mahasiswa bimbingan akademik, ya, atau disebut dengan dosen wali. Ya. Tapi mahasiswa hanya boleh memiliki satu orang dosen wali. Kan nggak ada yang lebih dari satu orang ya. Misalnya Pak Mutakin, ya udah Pak Mutakin pasti Rifkil. Kan nggak ada Rifkil ini memiliki dua orang dosen wali, nggak ya. Satu. Itu hubungan atau aturan yang ada di kampus atau di dunia nyata ya. Kita belum bahas di database. Nah, tadi ada data mahasiswa, data dosen wali. Nah, kemudian kita masukkan data ini ke dalam database sehingga menjadi tabel mahasiswa dan tabel dosen wali. Nah, relasinya menjadi one to many. Kenapa one to many? Karena aturannya tadi itu bahwa setiap dosen itu memiliki satu atau lebih mahasiswa bimbingan akademik. Kalau aturan dari kampus, setiap dosen hanya boleh memiliki satu orang mahasiswa bimbingan akademik, maka relasinya adalah apa relasinya? One to one. One to one. Kenapa one to one? Karena aturan dari akademik, setiap dosen hanya boleh bimbing mahasiswa satu orang. Nah, berarti relasi itu disesuaikan dengan kondisi hubungan relasi di dunia nyata. Ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, sehingga tadi karena aturannya setiap dosen boleh memiliki lebih dari satu mahasiswa bimbingan, maka relasinya adalah one to many. Ya, atau many to one, sama aja. Ya. Nah, di dalam database, ya, coba diperhatikan di slide. Di sini ada dua tabel, ada tabel dosen, wali, dan ada tabel mahasiswa. Nah, untuk relasi one to many, ya, penempatan relasinya itu harus di arah many, nggak boleh di arah one. Kalau relasi one to one tadi, penempatan relasinya boleh di mana aja, boleh di tabel pertama atau di tabel kedua. Kalau one to many, penempatan relasinya harus di tabel yang memiliki hubungan many. Nah, contoh di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen wali. Satu orang dosen itu aturannya boleh memiliki beberapa orang mahasiswa bimbingan. Yang beberapa orang mahasiswa bimbingan itu di tabel apa? Di tabel mahasiswa. Ya, sehingga relasinya harus di tabel mahasiswa. Nggak boleh di tabel dosen. Paham ya? Itu aturan untuk relasi one to many. Ya, jadi relasinya ditempatkan di tabel yang memiliki hubungan many. Jadi tabel dosen, tabel mahasiswa, hubungan many-nya di mana? Di tabel mahasiswa. Kenapa di tabel mahasiswa? Karena aturannya satu orang dosen, artinya satu record data pada tabel dosen ini, misalnya si Arman ya, itu boleh memiliki beberapa orang mahasiswa di tabel mahasiswa berarti. Ya, beberapa itu di tabel mahasiswa, maka relasinya ditempatkan di tabel mahasiswa. Dan nggak boleh dibalik, nggak boleh ditempatkan di tabel dosen. Nah, penempatannya sama seperti aturan sebelumnya. Yang ditempatkan adalah kolom yang menjadi primary key dari tabel yang mau direlasikan. Ini di sini tabel dosen. Primary key-nya adalah ID dosen. Maka kolom ID dosen dibuat pada tabel mahasiswa. Ya, setelah nama mahasiswa boleh, setelah ID mahasiswa boleh, di awal tabel mahasiswa juga boleh. Bebas penempatannya, nggak masalah urutannya. Paham nih ya? Nah,
kenapa harus di arah many? Bagaimana kalau ditempatkan di arah one? Kita misalnya mau menyalahi nih aturan dari teorinya. Apa kira-kira yang akan terjadi kalau misalnya ID mahasiswa pada tabel mahasiswa kita tempatkan pada tabel dosen untuk kasus hubungan ini, ya, dosen dengan mahasiswa bimbingan akademik. Kalau kita pindahkan relasinya di arah one misalnya, di arah tabel dosen, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ditempatkan di arah tabel dosen. Ada yang bisa jawab? Ya. Jawabannya, kalau misalnya relasinya dipaksakan ke tabel dosen, maka akan terjadi redundansi primary key di tabel dosen. Contoh ya, misal kita lihat di tabel mahasiswa, dosen dengan nama Arman, ID dosennya 55. Ya, di tabel mahasiswa ada berapa orang bimbingan Pak Arman ini? Ada berapa? Dua, yaitu Saiful dan Jafar ya. ID mahasiswa 001 dan 003. Nah, kalau kita pindahkan ID mahasiswa ke sebelah tabel dosen di sini misalnya, ya, Pak Arman ini memiliki dua orang mahasiswa bimbingan ya, yaitu Saiful dan Jafar. Berarti kita pindahkan ID mahasiswa ke sini. Maka record data yang pertama ya, ID dosen 55, nama Arman, kolom selanjutnya ID MHS 001. Ini udah jelas ya. Kemudian masuk data kedua, karena bimbingannya bukan cuma satu orang aturannya, boleh lebih. Berarti data kedua si Jafar ya. Masuk si Jafar di sini, maka ID dosennya akan 55 lagi. Sebenarnya ID dosen kan nggak boleh ada yang sama dalam satu tabel karena dia primary key. Nah, sehingga kalau misalnya masuk data si Jafar 003, maka otomatis ID dosen 55 Arman itu akan ada 2. Kalau mahasiswanya ada 10, maka ID dosennya dengan ID 55 akan muncul 10. Ya, maka nggak akan jalan ya. Karena tabel dosen, ID dosen kan primary key. Ketika masuk ID yang sama kedua kalinya, maka database-nya akan nolak. Ya, nolak karena primary key-nya itu sudah ada di database. Harus diinput dengan primary key yang berbeda. Nah, sehingga tidak bisa kita tempatkan di arah one, harus di arah many. Makanya teorinya tadi, relasi one to one, penempatan relasinya adalah di arah many. Nggak boleh di arah one. Ya, jelas ya? Jadi kalau dipaksakan akan terjadi redundansi atau akan terjadi error di database. Ya, tapi beda halnya dengan relasi one to one tadi. Relasi one to one karena setiap baris data hanya boleh berhubungan dengan satu baris data pada tabel kedua, boleh ditempatkan di mana aja. Misalnya seperti ini. Ini penempatannya adalah di tabel mahasiswa. ID Wali 002 yaitu Pak Firman. Ya, mahasiswanya adalah Ashadi. Nah, Pak Firman ini hanya memiliki satu orang mahasiswa walinya, ya, orang tua wali dari Ashadi. Nah, ini boleh dipindahkan ya. Nama mahasiswa boleh ada di tabel wali. Ya, karena relasinya one to one. Jadi boleh di mana aja. Boleh di tabel 1 atau tabel kedua. Karena syaratnya hanya boleh berhubungan dengan satu baris data pada tabel kedua. Gitu. Jadi boleh di mana aja. Kalau one to many harus di arah many. Jelas ini? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya?
Izin Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan yang saling berhubungan itu antara primary key. Kalau misalnya nggak primary key itu kayak mana Pak? Apa bisa? Nggak bisa. Karena aturan relationship dari database itu yang dihubungkan adalah primary key dari setiap tabel. Ya. Ini harus jelas nih, yang mau berhubungan siapa orangnya. Ya, misalnya teman-teman nih mau nikah misalnya nanti ya. Nah, jadi nikah itu berdasarkan apa? Pasti didaftarkan berdasarkan nomor NIK-nya kan. Kalau berdasarkan nama nanti boleh lebih dari satu orang jadinya. Nah, jadi berdasarkan identitas dari data itu, ya, nggak boleh berdasarkan nama. Ya. Dan field nama itu nggak pantas dijadikan primary key karena sifat dari data yang akan kita isi di kolom nama itu bisa sama. Ya. Karena di dunia ini nggak ada kan nama orang yang unik gitu, yang nggak ada yang sama, pasti ada gitu ya. Walaupun nggak ada, hanya 1% ke bawah gitu. Ya. Makanya diberikan identitas lain untuk membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi di dalam aturan database, ketika kita mau merelasikan dua atau lebih tabel, maka kita harus merelasikannya menggunakan kolom yang kita set sebagai primary key. Nggak boleh yang lain. Ya. Wajib yang memiliki identitas primary key yang dihubungkan. Di tabel dosen, tabel mahasiswa, maka hubungannya adalah ID dosen pada tabel dosen dan ID mahasiswa pada tabel mahasiswa. Nggak boleh nama dosen, nggak boleh mahasiswa, dan yang lainnya. Ya. Jelas ya? Jelas Pak. Ada lagi yang lain? Yang lainnya gimana? Gimana Aryan? Mana Aryan jelas nih? Paham, Pak. Jelas ya? Ika Bima, gimana ada pertanyaan? Yang lain? Jelas ya? Nanti tolong diulang-ulang ya. Ya, karena kalau teman-teman sudah bisa memahami relasi ini, maka ketika merancang database nanti akan sangat mudah. Ya. Kalau ini nggak paham, ketika nanti kita masuk ke praktikum database, maka akan kewalahan, kok bisa nih relasinya seperti ini. Jadi harus paham betul yang konsep relasi ini. Ya. Jadi kita sudah bahas one to one, kemudian yang kedua one to many. Selanjutnya yang terakhir itu dinamakan dengan relasi many to many. Ya. Nah, relasi many to many ini berbeda dengan relasi one to one dan one to many. Di mana pada relasi many to many, satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih data pada tabel kedua. Ya, ini perbedaannya antara one to one to many, dengan relasi many to many. Jadi pada relasi many to many, satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan dengan satu atau lebih pada tabel kedua. Ya. Artinya ada banyak baris di tabel 1 ya, dan tabel 2 yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Contohnya, ini tolong disimak dulu bagus ya. Contoh relasi antar tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah, teman-teman pasti sudah mengisi KRS ya. Nah,
contohnya ini kebetulan adalah data tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Ya. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Di sini ada 3 tabel, ya. Ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan yang terakhir ada tabel KRS ya. Nah, kita sebut sebagai tabel KRS. Nah, ini adalah relasinya many to many. Kenapa many to many? Kita lihat dulu aturan kampus. Ya. Aturan kampus setiap satu atau lebih mahasiswa, misalnya ya, Rifkil dan Dinda, ini kan lebih dari satu ya, 2 orang atau bisa lebih, boleh mengambil mata kuliah pemrograman database dan juga mata kuliah yang lain. Paham ya? Jadi Dinda ambil pemrograman database, Rifkil ambil pemrograman database, dan Dinda nanti juga ambil pemrograman web misalnya. Di hubungannya satu mahasiswa atau lebih boleh mengambil satu mata kuliah atau lebih. Paham ya? Nah, itu disebut dengan relasi many to many. Ya, jadi record pada tabel 1 itu satu atau lebih record data boleh berhubungan dengan satu atau lebih record data pada tabel kedua. Contoh di sini, ketika kita bikin rancangan database, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Ya. Misalnya ya, contohnya Ashadi. Ashadi ini nama mahasiswanya 55. Dia mengambil mata kuliah pengantar basis data. Hadi ini ya. Nah, pengantar basis data ini juga boleh diambil oleh selain Ashadi. Gitu. Paham ya? Nah, untuk kasus ini, many to many, maka relasinya itu tidak boleh diletakkan di tabel pertama dan juga tidak boleh diletakkan di tabel kedua. Harus dibuat sebuah tabel baru untuk bisa mengatur relasi antara kedua tabel ini. Ya, khusus untuk relasi many to many harus dibentuk satu tabel baru. Ya, nggak boleh ditambahkan relasi pada tabel 1 atau tabel kedua. Ini khusus untuk relasi many to many. Paham ya? Nah, ya coba dipahami lagi ya. Kita break dulu ya karena ini mau iklan dulu sebentar. Nanti setelah iklan kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman istirahat dulu sambilan melihat konsep dari relasi many to many ini. Mungkin ya kita lanjutkan setelah iklan ya, setelah break berikut ini.
Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita udah bahas sebelum break mengenai relasi many to many, ya. Di mana pada relasi many to many ini kita harus membuat sebuah tabel baru untuk bisa membuat relasi antara kedua tabel, ya. Jadi perlu ada tabel ketiga. Kalau pada relasi one to one nggak perlu, cukup ditempatkan di tabel pertama atau tabel kedua. Pada relasi one to many, ya tidak perlu juga penambahan tabel baru, ya relasinya wajib ditempatkan pada tabel dengan arah many, ya. Namun pada relasi many to many wajib kita membuat sebuah tabel baru untuk bisa membuat relasi antara tabel pertama dan tabel kedua, di mana tabel baru ini isinya adalah kolom primary key dari tabel pertama dan tabel kedua. Ya, isinya adalah kolom primary key dari tabel pertama dan tabel kedua. Sebagai contoh di sini, pada tabel ketiga, kita sebut aja tabel ketiga ya. Kolom pertama itu adalah nomor mahasiswa, di mana nomor mahasiswa ini ya adalah kolom yang diset sebagai primary key pada tabel mahasiswa. Kemudian kolom kedua yaitu kode MK. Kode MK ini adalah kolom pada tabel kedua yang merupakan primary key dari tabel kedua, ya, yaitu kode mata kuliah. Nah, selain dari kedua kolom ini yang merupakan primary key dari tabel 1 dan tabel 2, kita bisa menambahkan kolom-kolom lainnya yang diperlukan. Contoh di sini ada penambahan kolom nilai, ya. Kemudian nanti misal ada penambahan kolom keterangan misalnya dan yang lainnya. Intinya tabel baru yang dibuat itu wajib berisi kolom yang diatur sebagai primary key pada tabel 1 dan tabel 2. Paham ya? Gimana, jelas nih? Jelas, Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Arif ya. Pak, saya mau bertanya, yang many to many, jadi ini yang jadi primary key-nya yang nama mahasiswa sama kode MK. Pertanyaannya, jika mahasiswa mengambil ulang mata kuliah yang sudah pernah diambil, gimana Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Ya, ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh di slide, bahwa pada tabel ketiga yang jadi primary key adalah nama mahasiswa dan kode MK. Jadi kedua kolom ini adalah primary key pada tabel ketiga. Ya. Nah, masalahnya sebagai contoh di sini Ashadi, ya, dia mengambil mata kuliah DB001, yaitu mata kuliah pengantar basis data. Nah, dia ambil di semester ini. Nah, kalau misalnya dia ngulang lagi ke semester ke depan, berarti masuk lagi ya nama mahasiswa 55, kode MK DB001. Maka kalau seperti ini struktur tabelnya akan terjadi redundansi karena nama mahasiswa dan kode MK, kolom nomor mahasiswa dan kolom kode MK ada dua record yang sama. Karena dia kasusnya ngambil lagi semester depan. Ya. Nah, sehingga akan bermasalah dengan struktur tabel seperti ini. Ya. Makanya pada kasus real, ya, pada tabel ketiga ini harus ada satu kolom lagi. Namanya kolom tahun ajar. Ya. Jadi nama mahasiswa, kode MK sama tahun ajar. Ya. Tahun ajar itu misalnya genap 2019. Jadi nomor mahasiswa 55, kode MK DB001, tahun ajar genap 2019.
Nah, nanti ketika mahasiswa ini nggak lulus misalnya, dia ngulang lagi. Tapi semester ke depan, tahun ajarnya sudah berubah. Bukan lagi genap 2019, tapi ganjil 2020. Nah, sehingga yang sama hanya nama mahasiswa dan kode MK, sementara tahun ajar nggak sama. Nah, jadi dengan ada penambahan tahun ajar, maka primary key pada tabel ketiga ini ada 3 jadinya. Nama mahasiswa, kode MK, dan tahun ajar. Seperti itu. Ini contoh di slide ini contoh yang sederhana ya. Tapi kalau kita berbicara data real di kampus, maka akan semakin kompleks sehingga primary key pada tabel ketiga itu bisa 3 atau bahkan 4 gitu. Tergantung kondisi datanya, data realnya gitu. Ya. Jelas ya? Jelas. Gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Jati Andrea, gimana? Ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau tanya, Hmm? apakah primary key itu harus selalu berupa angka? Ya, pertanyaannya apakah primary key itu harus selalu berupa angka? Bagus pertanyaannya. Tidak harus ya. Boleh angka, boleh karakter. Gitu. Ya, kalau teman-teman lihat barcode di kode barang itu kan beda-beda. Ada yang angka, ada yang gabungan angka sama karakter gitu. Tidak harus angka. Intinya ketika kita atur sebuah kolom atau field pada sebuah tabel sebagai primary key, maka isian data yang akan masuk ke kolom itu tidak boleh ada yang sama. Apakah itu angka atau berupa karakter gitu. Ya. Jadi setiap field yang kita set primary key nggak boleh ada identitas yang sama. Ya, nggak diterima tepatnya ya, nggak diterima kalau ada data yang sama masuk ke dalam tabel itu ketika terjadi proses penginputan data atau penyimpanan data. Ya. Jadi bebas bisa kita atur nanti tipe datanya itu berupa integer atau angka atau bisa juga berupa karakter ya. Atau kalau di database ada tipe data char atau varchar gitu. Ini boleh angka, boleh numerik, boleh karakter ya. Ada lagi yang lain? Maulana Ahyar. Taslima Rizky gimana? Jelas? Ada pertanyaan? Aryan gimana? Dikit paham, Pak. Dikit paham. Oh, biar banyak nanti diulang-ulang lagi ya. Iya, Pak. Nah, sekarang saya tanyakan lagi seperti pada one to many. Bagaimana kalau kita menyalahi teorinya? Artinya, ketika ada dua tabel yang mau kita relasikan dengan many to many, relasinya kita tempatkan di tabel pertama atau tabel kedua. Apa yang akan terjadi kira-kira? Jadi kita nggak bikin nih tabel ketiga. Kita mau bikin relasi di tabel mahasiswa atau di tabel mata kuliah, atau tabel kedua. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya kita tempatkan di tabel mahasiswa misalnya? Apa masalah yang akan muncul? Pengulangan kode MK. Ya, pengulangan Kode MK. kode MK kalau kita tempatkan di tabel kedua, tabel mata kuliah. Pengulangan nomor mahasiswa kalau kita tempatkan di tabel
mahasiswa atau tabel pertama. Ya. Karena prinsipnya setiap tabel itu tidak boleh ada primary key yang sama. Ya. Makanya untuk relasi many to many nggak ada pilihan lain selain kita bikin sebuah tabel baru. Maka teorinya seperti itu. Ya, harus kita buat sebuah tabel baru. Paham ya? Jadi yang sering terjadi kesalahan ini hanya di many to many dan one to many saja. Kalau one to one kan bebas, bisa di salah satu tabel ya. Nah, one to many terjadi kesalahan saat relasinya ditempatkan di arah one. Many to many terjadi kesalahan saat relasinya ditempatkan di salah satu. Ya, pasti nanti kejadiannya datanya akan redundansi, tidak bisa disimpan. Ya. Karena primary key-nya double atau redundansi. Ya. Paham ya? Nah, ini contoh informasi yang bisa diperoleh ketika kita sudah membuat relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Ya, contoh yang tadi ya. Ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, kemudian ada tabel ketiga, kita sebut dia sebagai tabel KRS atau yang lainnya. Yang dari hubungan antara ketiga tabel ini, ya, kita bisa menghasilkan informasi yang ada pada tabel keempat. Kita bisa menampilkan ke si user, ya, seperti ini. Nama mahasiswa, nama MK, nilainya berapa. Jadi yang tampil di KRS, teman-teman ketika melihat KHS, ya, kan seperti ini. NIM, nama, nilainya berapa. Ya. Itu didapatkan dari hubungan antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Ya, ada tabel namanya KRS. Nah, di lembar KHS mahasiswa munculnya seperti tabel keempat. Ya. Itu didapatkan dari relasi many to many antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ya. Nah, cuma pengguna kan nggak pernah tahu nih bagaimana relasi yang terjadi di dalam database itu. Yang tahu ya kita yang belajar pemrograman database, bahwa seperti ini teknisnya. Kita mengatur hubungan antara setiap data atau setiap tabel yang ada pada database. Ya, pengguna tahunya ya outputnya saja, informasinya aja. Gitu. Ya, dia ambil mata kuliah apa, nilainya berapa. Gitu. Jadi proses untuk kita bisa menampilkan itu, kita harus mengatur tabel-tabel di dalam database itu berhubungan seperti apa. Sehingga kita bisa memperoleh informasi berupa daftar nilai hasil studi mahasiswa. Ya. Ini udah jelas ya? Jadi database yang menggunakan relationship itu ada 3 jenis relationship-nya, ada one to many, sama many to many. Relasi one to one, setiap data pada tabel pertama ya hanya boleh berhubungan dengan satu data pada tabel kedua. Jadi satu data pada tabel pertama dihubungkan ke satu data pada tabel kedua. Relasinya bisa ditempatkan di mana saja, boleh di tabel pertama atau tabel kedua. Relasi one to many, ya, satu baris data pada tabel pertama boleh dihubungkan dengan satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Namun penempatan relasinya harus di arah many, ya, harus di arah many, nggak boleh di arah one. Yang ketiga, relasi many to many. Ya, satu baris data atau lebih pada tabel pertama boleh dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Nah, untuk relasi many to many harus dibentuk sebuah tabel baru, ya, untuk kita bisa membuat relasi many to many. Ya, tidak boleh ditempatkan di arah atau di tabel pertama,
Tidak boleh juga di tabel kedua. Jadi harus ada tabel ketiga. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan nih sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kita akan bahas dasar-dasar dari database ya. Yang pertama, karakteristik dari relasi. Ya, tadi kita udah bahas ya, ada 3 relasi ya, one to many, dan many to many. Nah, karakteristik dalam pembuatan relasi ini, yang pertama, tidak ada tabel ya, tidak ada baris yang kembar. Makanya tadi tidak ada baris yang kembar, artinya redundansi. Ya, maksud di sini itu satu baris ya. Jadi kalau ada tabel mahasiswa, ya datanya ada 30 baris, ya antara baris ke-1 dan baris kedua itu tidak boleh ada yang kembar, yang sama persis gitu. Harus ada pembedanya. Pembedanya adalah di primary key-nya, di NIM-nya berarti. Ya. Jadi yang dimasukkan di sini tidak boleh ada baris yang kembar adalah identitas primary key-nya. Paham ya? Ya, identitas primary key-nya yang nggak boleh ada yang kembar. Ya, tapi kalau field yang lain seperti nama boleh-boleh aja. Ya, karena nama orang itu pasti ada yang sama. Ya, jadi harus ada identitas khusus yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, urutan baris tidak penting. Ya. Jadi yang baris pertama itu misalnya Rifkil, ya mahasiswanya. Baris ke-10 nanti Arif misalnya, ya atau Joti, nggak masalah. Urutan baris nggak menjadi masalah di dalam penentuan relasi. Gitu. Ya. Jadi datanya bebas aja. Datanya itu ada di baris mana. Ya. Jadi urutan baris tidak diperhatikan dalam karakteristik relasi. Ya. Kemudian setiap atribut memiliki nama yang unik. Ya. Atribut maksudnya di sini adalah nama fieldnya, nama kolomnya. Ya. Jadi nama kolom itu harus unik, nggak boleh ada yang sama. Misalnya kolom pertama NIM, kolom kedua nggak boleh NIM, karena sudah digunakan oleh kolom pertama. Jadi karakteristik relasi itu setiap kolom harus memiliki nama yang unik. Ya. Nah, kemudian letak dari atribut atau letak dari field atau kolom bebas. Boleh di urutan pertama itu NIM, kemudian baru nama, atau urutan pertama nama, baru NIM. Jadi mengenai urutan atau posisi dari atributnya, nggak masalah. Ya. Boleh di pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi letak atribut itu bebas. Ya, nggak harus primary key itu di posisi pertama, nggak harus. Ya, tapi secara umum, ya, untuk memudahkan, ya, maka biasanya database designer, ya, orang yang merancang database, biasanya menempatkan kolom pertama itu sebagai primary key. Biasanya, tapi tidak harus seperti itu. Supaya memudahkan aja ya. Ketika kita lihat isi dari tabel itu nanti supaya memudahkan aja. Mungkin supaya lebih kelihatan rapi gitu. Tapi tidak masalah, posisinya bebas. Kemudian setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya sama untuk semua baris. Maksudnya nilai tunggal ini tipenya. Jadi kalau kita sudah atur kolom atau field name tipenya itu berupa angka atau integer, ya, maka dia tidak boleh diisi dengan karakter.
Jadi tidak ada atribut yang memiliki nilai yang ganda. Maksud yang ganda itu misalnya isian pertama NIM-nya 001, isian kedua NIM-nya ABCD. Nah, itu udah tidak tunggal lagi nilainya. Ya, karena tipenya berbeda. Nah, makanya di dalam perancangan relasi nanti ya, setiap atribut itu harus memiliki nilai tunggal. Ya, nggak boleh ganda nilainya. Makanya setiap field atau atribut itu nanti kita atur tipe datanya. Tujuan kita mengatur tipe data itu agar data yang diisi itu sesuai dengan yang kita perlukan gitu. Untuk isian berupa tanggal, ya misalnya data mahasiswa, ada tanggal lahir. Maka untuk tanggal lahir itu nanti fieldnya kita isi tipe datanya itu dengan date atau tanggal. Nah, sehingga isian dari si user nanti wajib mengisi dengan tanggal. Ya, nggak boleh dengan karakter. Misalnya 19 Mei, ya 1989 misalnya. Nggak boleh diisi dengan karakter, harus diisi 19, format tanggal ya. 19 strip 9 strip 1989 misalnya. Nah, jadi itu maksudnya ya. Setiap atribut memiliki nilai yang tunggal dan jenisnya sama untuk semua baris. Jadi ketika kita sudah mengatur baris atau field ya nya itu sebagai integer, maka isiannya nanti semua berupa angka. Ya. Nggak bisa diisi dengan jenis yang lain. Nah, ini pengertian tidak ada baris kembar. Tadi kan karakteristiknya ada banyak. Nah, ini diberikan contoh-contohnya. Ya. Contohnya di sini ada dua baris atau dua record yang kembar. Coba diperhatikan yang di warna kuning ya. Nama mahasiswa 57 muncul 2 kali. Padahal kolom nama mahasiswa itu adalah primary key. Ya. Nah, paham nggak nih? Oh ya. Paham? Paham, Jadi pada Pak? tabel ini ya, dua kolom sudah diset sebagai primary key, yaitu kolom nama mahasiswa dan kode MK. Nah, sehingga kedua kolom ini tidak boleh berisi data yang sama. Ya. Tidak boleh ada duplikasi baris gitu. Harusnya ya di yang warna kuning nama mahasiswa 57 DB001, kemudian data selanjutnya harus ya DB-nya jangan 001 lagi, tapi harus 002 atau 003. Jadi yang dimasukkan di sini tidak boleh ada baris yang kembar adalah primary key-nya. Jadi primary key-nya itu bisa satu kolom atau lebih dari satu kolom. Ya. Pada kasus ini primary key-nya ada dua kolom karena relasi many to many tadi ya. Kita bikin satu tabel baru yang isinya adalah primary key dari kedua tabel yang saling berhubungan. Sehingga di sini primary key adalah nama mahasiswa dan kode MK. Maka nama mahasiswa dan kode MK ini tidak boleh muncul sama kedua kalinya. Ya, kecuali kalau sudah ada tambahan primary key ketiga. Misalnya tadi contohnya tahun ajar ya yang saya sampaikan tadi. Nah, itu boleh aja 57 DB01, 57 DB01 tapi tahun ajarnya beda. Yang pertama 2019 genap, yang kedua 2020 ganjil misalnya. Nah, itu enggak dikatakan barisnya kembar karena primary key-nya ada 3 dan ketiga isian primary key-nya tidak ada yang sama. Ya, kecuali ketiga-tiganya sama baru dikatakan barisnya kembar. Paham nih? Nah, ini kita udah masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ya. Ada pertanyaan? Terutama yang ini.
Udah paham nih? Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya ada database dengan dua tabel, ya, Pak. Hmm. Primary key tabel tabel 1 misalnya 55 gitu. Iya, Di tabel 2 primary key-nya juga 55, apa bisa, Pak? Ini bisa. beda tabel dia, Pak. Iya. Jadi yang nggak boleh sama itu ya di tabel yang sama. Ya. Contoh, misal tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NIM. Masuk data pertama, NIM-nya 55. Ya. Kemudian tabel yang kedua, nama tabelnya prodi. Kode prodinya 55 juga. Boleh. Ya, karena data atau record 55 itu ada di tabel yang berbeda. Jadi primary key itu melekat ke tabelnya gitu, ya. Hanya melekat ke tabelnya saja gitu. Ini ketika kita set tabel mahasiswa primary key-nya NIM, maka kolom NIM itu nggak boleh terisi data yang sama lebih dari satu kali. Ya, sementara di tabel lain boleh-boleh saja gitu. Ya, mengikuti primary key di tabel lainnya. Ya, jadi melekat di eh, tabel yang kita atur sebagai primary key. Jelas ya? Jelas, Pak. Ada lagi? Yang lain gimana? Aryan, tadi kan pahamnya belum banyak ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti di mana yang masih belum paham? Gimana Aryan? Ada pertanyaan? Yang lainnya gimana? Ah, ini sambilan aja ya, nanti langsung ditanyakan ya kalau ada yang kurang jelas. Karakteristik tadi yang selanjutnya yang sudah kita jelaskan, bahwa urutan baris tidak penting. Maksudnya seperti ini. Ya, seperti di contoh. Ya, di tabel pertama, ya, nama mahasiswa 55, kode MK 001, nilainya A. Pada tabel kedua, ya, nama mahasiswa sama, kode mata kuliahnya sama, nilainya juga sama, tapi dia ada di urutan keempat. Tabel pertama di urutan ke-1. Jadi nggak masalah tuh. Ya, urutan datanya nggak jadi masalah apakah ada di posisi pertama atau di posisi keempat, posisi ke-10. Jadi urutan baris tidak menjadi perhatian pada relationship ya, pada relasi antar tabel. Kemudian setiap atribut memiliki nama Unix. Nah, contohnya di sini, tabel pertama nama mahasiswa, tes underscore 1, tes underscore 2. Nah, ini kan beda nih, nggak ada yang sama. Tapi tabel kedua itu tidak unik, karena ada kolom kedua dan kolom ketiga yang sama atributnya, atau sama fieldnya, atau sama kolomnya. Itu kolom tes, dan sebelahnya juga kolomnya namanya tes. Nah, itu tidak boleh ya dalam perancangan basis data atau database. Harus unik setiap atributnya atau setiap fieldnya. Ya. Kemudian letak atribut bebas, ya, tidak harus berurutan. Yang pertama ini harus ini, enggak. Ya. Contoh di tabel pertama nama mahasiswa tes 1, tes 2. Pada tabel kedua dicontohkan tes 1 di posisi pertama,
tes 2 di posisi kedua dan nomor mahasiswa di posisi yang ketiga. Jadi urutan kolomnya itu bebas. Ya. Paham ini ya? Nah, kemudian tadi karakteristik selanjutnya, setiap atribut atau setiap field atau setiap kolom itu harus memiliki nilai tunggal, tidak boleh ganda. Ya. Maksudnya tidak boleh ganda itu seperti tabel kedua. Ya. Ya. Kalau kita lihat di kolom tes, nilainya ada 75, kemudian di bawahnya 80. Ya. Ya itu nggak boleh. Ya karena nilainya tidak lagi tunggal. Ya. Jadi nilainya harus tunggal. Kalau 80, 80 gitu. Ya. Tidak boleh 80 kemudian di bawahnya 75 gitu. Ya. Atau 80 di bawahnya udah karakter bukan lagi numerik gitu. Ya. Jadi nilainya harus tunggal ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya nilainya 7,5 bisa, Pak, menggunakan Bisa. Itu masih disebut tunggal, 7,5. Tapi kalau 7,5 kemudian enter di bawahnya 70,8. Nah, itu nggak tunggal lagi, sudah dua nilai. Tapi kalau dalam satu nilai nggak masalah. 75,987621 misalnya. Itu masih dihitung sebagai nilai tunggal karena masih satu kesatuan. Tapi kalau sudah diisi nilai lagi di bawahnya, ya, spasi misalnya nilai kedua atau enter nilai kedua, ketiga dan seterusnya, itu sudah tidak tunggal lagi. Ya. Paham ya? Jadi kalau nilainya masih satu kesatuan masih disebut tunggal. Kalau sudah ada spasi, kemudian sudah dibuat di bawahnya, itu sudah tidak dikatakan tunggal lagi. Ya. Ada lagi yang lain? Nah, kemudian setiap atribut, setiap field harus berjenis sama untuk semua baris. Ya. Contoh di tabel pertama itu sudah benar. Ya. Atribut tes 1, tes 2 isiannya sama semua, berupa numerik. Ya. Tapi yang tabel sebelahnya, isiannya itu tidak sama. Ya. Pada record yang kedua, pada baris yang kedua, nilainya 76, sudah dalam bentuk karakter, bukan lagi numerik ya. Nah, sehingga ini tidak boleh seperti ini. Ya, jadi setiap atribut harus memiliki jenis yang sama. Ya. Harus memiliki jenis yang sama. Nah, untuk itu nanti maka kita atur tipe data dari setiap field-nya atau setiap atributnya, kita atur tipe datanya. Ya. Kita atur tipe datanya agar data yang nanti disimpan itu memiliki jenis yang sama. Oke, ini ada beberapa slide berikutnya berupa pertanyaan nih ya, yang perlu dijawab. Ya. Nah, di sini kira-kira apa primary key-nya? Nomor KTP. Nomor KTP. nomor KTP sama nomor kartu. Nomor KTP. Primary key-nya adalah Nomor KTP. nomor KTP. Oke, benar ya? Gimana? Ada jawaban lain? Nomor KTP, Pak. Iya, oke. Nah, yang kedua ini primary key-nya? Kode departemen. Iya, kode departemen. Jadi apartemen. Yang ketiga, primary key-nya apa?
Faktur. Ayo, primary key-nya apa nih? Kode item. Item, kode itemnya Pak. Nomor faktur. Apa? Nomor Ada faktur. item. Kode itemnya Pak. Item, Pak. Item, Pak. Kode item. Iya, Iya, Pak. Iya Pak. kode item saja. Ya, kalau kode item K1 itu muncul 2 kali. Bisa nggak disebut sebagai primary key? Nggak bisa, Pak. Nomor faktur yang Oke. Terus apa juga primary key-nya? faktur. Nama faktur 459 itu muncul 2 kali. Apa bisa disebut sebagai primary key? Dua-duanya berbeda. Nomor faktur dan kode item. Ya, jadi primary key-nya adalah nama faktur dan kode item. Bagaimana kita tahu dua-duanya? Karena dari record sampelnya tidak ada ya nilai dari field nama faktur dan kode item yang sama. Ya. Nama faktur 456, kode item K1 nggak muncul 2 kali kan, cuma muncul 1 kali. Ya. Oke, jadi pada kasus ini primary key-nya ada 2 field ya. Nama faktur dan kode item. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sudahi ya pertemuan yang kedua ini. Berhubung waktunya juga sudah habis sesi kita, dan akan dilanjutkan dengan sesi e-learning dari dosen dan mata kuliah yang lainnya. Ya, nanti materinya saya share ke grup. Mohon dipelajari kembali dan diulang-ulang, terutama materi mengenai relationship ini ya. Karena relationship ini kalau baru pertama dipelajari agak sedikit membingungkan, tapi kalau terus diulang-ulang insya Allah akan paham. Ya, baik itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir. Tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, kita berdoa semoga Allah segera mengangkat ya wabah yang sedang menimpa di negeri kita ini. Itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ôi ôi thằng mà na lagi ada mau ngoreng. Nah, jadi gitu. Ana gantong urun. Gantong urun sar. Udah nah. Pat. Kamal, Jauh. suaranya tolong dimutkan Kamal. Jauh. Gak kedengaranmu. Ribut. Udah tiga ya? Indah, Dila, Kamal ya? Udah. Memang gede segitu, Pak? Udah bisa. Udah masih gitu. Apa juga sih? Ya mungkin waktunya setengah gitu. Ini yang mungkin tengok setengah. Ada memang segini. Ini udah bisa dites ya? Udah. Kok belum ada suaranya? Di luar. Hah? Kok nggak kedengar? Udah ya? Oh, On. kalian. Orang itu mereka udah dengar. Kalian nih. Yang lain udah pada dengar nggak suara saya? Udah, Dengar, Bu. Kedengaran nggak suara saya? Dengar, Bu. Udah, Bu. Udah dengar ya? Indah, Dila, Kamal. Udah, Bu. Kameranya dihidupkan semua ya. Ya, Bu. Ketika nanti kalian bertanya, baru ininya speakernya dihidupkan. Selagi saya menjelaskan atau saya berbicara, itu dimatikan ya speakernya ya.
Oke, Bu. Mulai. Kok nggak ada? Ibu nggak ada suara, Bu. Bu nggak ada suara. Oke. Ya. Selamat siang semuanya. Dan bertemu lagi dengan saya Dwi Rahmalia MPC, dan kali ini masih kita membahas tentang topik psikologi perkembangan 1. Jadi pembahasan kita kali ini di siang ini mengenai teori humanistik dan kognitif, ya. Masih kita berbicara tentang teori di dalam psikologi perkembangan. Oke, teori humanistik, ya. Kalau kita baca di slide di sini, ya. Ini sebenarnya pada intinya kita berbicara tentang teori humanistik